Pilar agama Islam itu ada 3. Anak dulu. Pilar itu sokok, tiang, segitiga kokoh. Tiga-tiganya itu harus ada. Tidak boleh salah satunya ditegakkan, tiga-tiganya harus ditegakkan semua. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Pilar yang ketiga adalah ihsan. Islam ini adalah syariat. Membuat tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan, perintah Allah, larangan Allah, perundang-undangan di dalam Islam sebagai manusia, bagaimana bersikap hidup di dunia dan bagaimana bersikap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi, ilmunya belum disusun, belum. Kemudian di zaman tabi'in, zaman sahabat belum disusun. Zaman tabi'in al-imah al-mustahidin al-arba'ah. Di masanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ilmunya disusun, namanya ilmu fikih. Di syariat itu kalau diilmukan adalah ilmunya ilmu fikih. Di syariat itu peraturan untuk seluruh umat manusia, baik yang berinteraksi secara manusia sebagai makhluk sosial hidup dunia, hablum minan nas, artinya terutama berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diatur dalam ilmu fikih, diatur dalam syariat, diatur dalam Islam. Harus ditegakkan. Karena itu pilar. Kemudian pilar yang kedua adalah iman. Juga ilmunya di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum disusun. Iman itu. Kemudian di zaman di masa berikutnya, terutama di masanya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, disusun iman itu sebagai ilmu, namanya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keimanan. Bagaimana imannya benar. Kemudian ihsan. Ihsan ini lebih dulu. Sesungguhnya ihsan ini lebih dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena diawali dengan ketika baginda Nabi SAW berkhalwat, bersemedi, meditasi di dalam Gua Hiro. Baginda Nabi lama menunggu, kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan talqin zikir la ilaha illallah, talqin zikir inna anzalnahu fi lailatul qadar. Huknya itu adalah Badrul Quran, ditetapkan
Benih-benih Al-Quran itu ditetapkan di dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah ihsan. Jadi ihsan itu lebih dulu. Belum terbentuk ilmu di masa kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian di masanya Imam Al-Ghazali disusunlah ilmu kesucian jiwa. Bagaimana hamba harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada raganya harus suci berdasarkan syariat, juga hatinya harus suci. Maka hati harus suci itulah disusun ilmunya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu konsep. Prakteknya adalah mempraktekkan ilmu tasawuf itu adalah ilmu thariqah. Jadi kalau tidak berthariqah, ia masih berdasarkan ilmu saja. Ilmu itu ada di kita, ada di otak, ada di pikiran, belum dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan nanti masuk ke dalam hati. Nanti di dalam hati itulah merasakan. Makanya ilmu thariqah ini adalah ilmu dzauq, ilmu rasa. Kalau nggak mempraktekkan nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya. Kita merasakan bahwa kita ini adalah selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa. Maka harus dipraktekkan supaya bisa merasakan. Jadi 3 pilar agama Islam, iman, dan ihsan ini harus ditegakkan semuanya, 3-tiganya. Tidak boleh dilakukan salah satu. Secara parsial Islam saja, syariat saja diamalkan itu tidak bisa untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syariat, Islam, iman, dan ihsan itu 3-tiganya harus dikemas dalam satu paket. Kemudian kita amalkan sebagai bekal, sebagai ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Jadi tasawuf itu bukan ilmu anyar, bukan ilmu baru, tapi ilmu dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bukan ilmu baru. Thariqah itu bukan ilmu baru. Sejak baginda Nabi Muhammad SAW diamalkan, dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Dalilnya sabda baginda Nabi Muhammad SAW itu, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu juga ada itu dari thariqah itu. Kita melaksanakan sholat ini bukan dari siapa-siapa, tapi langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda Nabi mencontohkan, memberikan contoh. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti aku melaksanakan sholat. Shallu kama ra'aitumuni. Ini dalil hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian persoalannya lebih luas, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Apakah kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat secara zahirnya saja, atau bagaimana? Nah, ini kajiannya dibahas oleh ilmu tasawuf. Kalau ilmu syariat dia membahas bahwa syaratnya sholat, rukunnya sholat,
syarat-syaratnya sholat itu apa, itu dibahas oleh dalam fikih secara tauhid. Kemudian bagaimana sholat itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibahas oleh ilmu tasawuf. Gitu. Nah, pembahasan ilmu tasawuf ini pembentukan penamaan ilmu tasawuf ini adalah sejak dari zaman Imam Al-Ghazali. Terutama Imam Al-Ghazali mengarang beberapa kitab seperti Ihya Ulumuddin, itu kitab tasawuf. Itu masih konsep. Nah, prakteknya itu adalah thariqah. Bagaimana thariqah? Mempraktekkan ilmu tasawuf seperti Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqah Qadiriyah, Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi itu thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian di Indonesia ini Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan antara thariqah besar, thariqah Qadiriyah dengan thariqah Naqsyabandiyah, dijadikan satu menjadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu digabungkan oleh Syekhul Masyayikh, guru besar Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi di sekitar abad 1000 dari tahun 1919 di Indonesia ini. Kemarin saya sampaikan bahwasanya Syekh Ahmad Khatib Sambas ini punya murid 3 di Indonesia ini. Satu adalah Syekh Abdul Karim Banten, kemudian yang kedua adalah Syekh Tolha bin Cirebon, yang ketiga adalah Syekh Hasbullah Imam. Semuanya itu dalam urusan bisa mengembangkan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia, termasuk sampai kepada Gondang ini yang sekarang ini.